Deddy Corbuzier menjadi perbincangan publik setelah ngamuk di channel YouTube-nya. Deddy Corbuzier geram dengan ulah dan tingkah Richard Lee dan dokter detektif atau Doktif. Deddy Corbuzier mengaku kesal setelah banyak orang yang mempeributkan terkait perseteruan Richard Lee dan Doktif. Deddy Corbuzier menyebut Richard Lee kebal hukum. Tudingan Richard Lee kebal hukum tersebut dilontarkan Deddy Corbuzier merujuk pada kontroversi lama Richard Lee yang pernah membuat konten prank perampokan di kliniknya. Untuk diketahui, nama Richard Lee pernah menjadi sorotan publik saat ia diduga memalsukan peristiwa perampokan di kliniknya. Dari rekaman CCTV yang beredar, insiden tersebut terlihat nyata hingga melibatkan polisi. Namun, belakangan terungkap bahwa pencuri dalam video itu adalah karyawannya sendiri yang hanya mengikuti perintah Richard Lee. Kontroversi ini membuat citra Richard Lee di mata publik menjadi sorotan tajam. Dalam kesempatan tersebut, Deddy Corbuzier pun menyindir masyarakat yang khususnya memakai produk kecantikan namun tidak mengerti kandungannya apa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Doktif sama netizen ngapain sih? Udah jelas-jelas idola gue itu kebal hukum. Ya ampun, itu bukan gue doang yang bilang ya. Ini Om Deddy yang bilang ya. Jack menyalawi DRL nih bos, tampli dong. Ada Doktif. Udah berkali-kali dibilang gak bakal bisa, usaha Anda tuh sia-sia. Sok-sok ngelaporin, ya ampun, 1-2 laporan doang mah kurang bos. Jangankan masalah overclay, produk yang nipu, itu mah masalah receh lah. Masalah nyebar hoax di Padang aja tuh, itu nggak apa-apa, biasa-biasa aja, masih aman-aman aja. Kenapa? Karena kasusnya berakhir damai. Ya gue juga nggak tahu sih kenapa bisa damai ya. Udahlah Doktif, kalau kata gue mah nyerah aja, surrender aja. DRL nih bos, tampli dong. Ya ampun Allah, nih obat dulu. Kok obatnya beda? Iya, kayaknya kamu butuh dosis lebih tinggi deh. Oh serius? Ya udah, minum dulu ya. Oh, ada yang kebal hukum. Oke, mari kita buktikan ya. Waktunya tag admin Gerindra guys. Iya juga ya, kenapa ya orang-orang beli skincare mahal-mahal akhirnya pakai makeup yang tebel banget gitu ya? Kenapa ya? Terus pakai filter juga kayak gini. Mian filter nih, jadi mulus apa ya? Ya juga ya, kenapa ya? Tadi kita semua pembohong dong. Terus stem cell dari buah, terus dokter. Aduh, ribet amat ya sih hidup ini. Yang penting happy ya, yang penting mandi sampai parfum dah cukup. Jangankan rekan sejawat, saudara kandung aja banyak yang berantem. Kalian udah nonton belum podcastnya Om Deddy yang monolog? Bagus. Tapi aku ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pertama, aku apoteker dan aku juga punya sumpah apoteker. Dan memang antar rekan sejawat tidak boleh saling menjatuhkan. Bukannya aku membela Doktif, tapi misal tidak ada Doktif, apakah kasus DRL yang seperti sekarang ini akan terungkap? White tomato, DNA salmon, bahkan stem cell, apakah itu akan terungkap? Justru menurut aku dengan adanya Doktif ini kita jadi lebih aware terhadap barang yang akan kita beli dan kita jadi smart buyer. Dengan konten-konten edukasinya kita juga jadi kita belajar gitu. Belajar kalau ini berarti kulit kita kayak gini, berarti kita harusnya kayak gini, kita harus pakainya ini gitu. Dan konten Doktif itu menjadikan kita konsumen menjadi lebih hati-hati dalam memilih produk yang akan kita gunakan. Kalau penyelesaiannya lewat jalur belakang, dari mana kita tahu mana produk yang aman untuk kita gunakan atau tidak? Saudara kandung, bersaudara itu kalau ada yang salah memang harus ditegur. Tapi kalau sudah ditegur, kalau itu membahayakan orang banyak, apa ya kita akan diam saja? Kalau kayak gitu, ya di mana menolongnya gitu. Tentang DRL versus Doktif ya kan, yang belum kelar-kelar juga ya kan, yang kabarnya tuh berita update-nya Doktif sudah melaporkan DRL. Tapi yang kali ini kita mau bahas adalah tanggapan dari Om Deddy ya, yang menurut gue sangat mengkritik-kritik gue yakin Om Deddy juga terkritik-kritik dengan fenomena kedokteran dengan marketing kotornya ya kan. Dan sama ini gue setelah mendengar statement Anda juga kritik-kritik ya, jadi boleh dong nanggapi sebagai netizen ya Om. Disclaimer dulu nih, izin dulu ya kan. Pokoknya lu semua siapin dulu obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, karena kalau lu kambuh juga gue gak mau tanggung jawab. Disclaimer dulu Om Ded, gue nggak pakai filter, gue juga nggak pakai make up nih, polosan aja ya, gue cuma pakai lip balm because I feel
confident enough walaupun tanpa make up gua untuk ngebacot di sini ya, karena balik lagi menjawab juga statement Om Deddy, kalau skincare Anda bagus kenapa Anda masih menutupi dengan make up deh. Itu balik lagi bos ya, standar confident orang itu beda-beda, terutama wanita itu nggak pernah puas ya, mau disulam lah alisnya, mau di eyelash lah, mau disulam lah bibirnya, mau dimancungin lah. Makanya banyak sekali wanita ya walaupun udah cakep tetap aja oplas. Balik lagi, standar kecantikan dan kepuasan wanita tuh tidak sama. Jadi menjawab ya Om Ded, ini bukan tentang skincare Anda itu bagus atau tidak dengan Anda tetap pakai make up, karena balik lagi skincare itu basicnya itu masuknya ke kategori kosmetika, bukan medicine, bukan farmasi, tapi kosmetika. Artinya apa ya? Dengan ngeboost dengan skincare yang bagus, kulit kamu bagus, barrier kamu bagus, itu akan ngeboost make up kamu juga makin flawless. Itulah bahasa wanita ya. Istri Anda kan juga beauty blogger, rasa istri Anda ngerti. Jadi itu dulu menurut gue mengenai standar confident kecantikan para wanita. Walaupun sudah menggunakan skincare bagus, kulitnya bagus, tapi balik lagi standar orang, confident orang tuh beda-beda. Itu menjawab itu dulu deh. Kemudian yang kedua, ini statement yang sangat mengkritik-kritik gue ya, DRL kebal hukum bos. Siapa DRL? Yang gue tahu dia dokter, viral karena ngebongkar skincare abal-abal. Kok bisa jadi kebal hukum ya? Pertanyaan buat gue, kenapa? Apakah benar pepatah itu, if you have money you have power bro? Kenapa kita ributin DRL mengenai overclaim? Karena balik lagi nih Om Ded ya, bukan masalah memang dalam bisnis you mau cuan segede-gedenya, tapi balik lagi ya, marketing lu jangan kotor-kotor banget kali. Ditambah lagi mengingat profesi dia dokter. Menurut gue profesi dokter itu profesi yang suci, mulia, megang sumpah amanah yang sangat menanggung beban yang berat ya untuk seluruh pasien, konsumen gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang menggantungkan harapannya dengan si dokter ini. Nah, kalau dokternya mentalnya kayak DRL ataupun dokter-dokter lain yang terbukti melakukan marketing kotor, macam mana bos? Gue yakin ya fenomena dokter-dokter bermental ini tuh bukan cuma DRL ataupun yang berkaitan dengan dokter kecantikan, tapi dokter-dokter lainnya yang mental-mental seperti ini pasti ada. Ibaratkan kata nih ya, kalau lu mau operasi nih ya, harusnya cuma 10 juta, mungkin jadi 100 juta. Ada loh, ada kan? Kayak gitu. Wah gila sih, gue nggak ngerti. Menurut gue tetap aja ya ini harus diributin, karena this is the time, udah stop, enough gitu. Enough, kita tuh konsumen, masyarakat terutama tuh wajib banget, dan kita punya hak mendapatkan perlindungan. Itu poin pertama dari gue. Kita berhak banget mendapatkan perlindungan. And then kedua, udah stop deh. Negara Konoha ini hukumnya bisa dibeli, ibaratkan kata gitu. Terus apa gunanya ada sila kedua dan sila kelima Pancasila, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mana? Where is it? Jadi Om Ded, perkara lu nggak mau ngundang Doktif atau DRL, it's up to you, because podcast itu media lu dan itu hak lu. Tapi kalau lu mempertanyakan kenapa kita ributin DRL ataupun dokter-dokter lainnya ataupun skincare overclaim, because this is the time. Ya, masyarakat Indonesia, warga netizen ini udah pinter ya, mengikuti perkembangan sosial media juga. Semua informasi dapat kita temukan dengan mudah. Beda banget sama dulu. Kalau dulu ditutupin lebih gampang, kalau sekarang kayak ditutupin agak sulit ya kan, karena apa ya, kalau tahu sendiri mental netizen Indonesia tuh lebih dari detektif gitu ya kan. Pokoknya itu aja sih menurut gue. Jadi balik lagi dari fenomena ini, semoga dapat perhatian dari pemerintah juga ya, terutama BPOM. Ayo kemana aja nih BPOM selama ini ya, ID juga ya boleh diperhatikan juga tuh ya. Kemudian Menteri Kesehatan ataupun Menteri Perdagangan, Ekonomi, segala macam kaitan dengan ini semua. Please give your attention for us, karena kita masyarakat dan konsumen, kita berhak mendapatkan perlindungan. So just it for me. Gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi di bawah. Jadi gitu aja ya, udah ye.